Pernahkah Anda merasa terjebak dalam siklus kesalahan yang berulang? Selamat datang di Durasi 50%, di mana kita akan menjelajahi kesalahan umum yang sering dilakukan dalam hidup. Bagaimana kita bisa belajar darinya, dari menunda-nunda hingga mengabaikan keseimbangan hidup. Mari kita lihat bagaimana kesalahan-kesalahan ini dapat mempengaruhi kita dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Durasi 50% akan mempelajari pelajaran berharga dari kesalahan-kesalahan dalam hidup. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, menunda-nunda. Menunda-nunda tugas atau tanggung jawab penting seringkali membuat kita terjebak dalam siklus stres dan kegelisahan. Ketika kita menunda-nunda, kita tidak hanya menunda pekerjaan, tetapi juga menunda kemajuan kita dalam mencapai tujuan dan impian kita. Ini bisa terjadi karena kita merasa terlalu takut untuk menghadapi tugas yang sulit, atau mungkin kita merasa terlalu lelah atau tidak termotivasi. Namun, dengan memahami alasan di balik perilaku menunda-nunda ini dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya, kita bisa mengatasi kebiasaan tersebut dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan kita. Kedua, kurangnya komunikasi. Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Ketika kita gagal berkomunikasi dengan orang-orang penting dalam hidup kita, seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, kita meninggalkan ruang untuk kesalahpahaman dan ketidaksepakatan. Kurangnya komunikasi bisa disebabkan oleh ketakutan atau konflik, rasa malu, atau bahkan kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif. Namun, belajar untuk berbicara terbuka dan jujur dengan orang-orang di sekitar kita adalah langkah pertama untuk membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Ketiga, menempatkan prioritas yang salah. Dalam kehidupan yang sibuk, seringkali kita cenderung fokus pada hal-hal yang kurang penting, sementara mengabaikan yang seharusnya menjadi prioritas utama kita. Lalu banyak berinvestasi dalam karir atau kekayaan materi, sementara mengabaikan hubungan pribadi, kesehatan, fisik dan mental, atau pengembangan diri. Namun, memahami apa benar-benar penting dalam hidup kita dan belajar untuk menempatkan prioritas dengan bijaksana adalah kunci untuk hidup yang seimbang dan memuaskan. Yang keempat, tidak belajar dari kesalahan. Salah satu kebiasaan yang sering kita lakukan adalah mengulangi kesalahan yang sama tanpa memperoleh pelajaran dari pengalaman kita. Jika kita tidak belajar dari kesalahan kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Ini bisa disebabkan oleh ego yang terlalu besar atau ketakutan untuk mengakui kelemahan kita. Namun, ambil waktu untuk merefleksikan pengalaman kita, mengidentifikasi apa yang bisa kita pelajari, menerapkan ke dalam tindakan adalah cara terbaik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah aset yang berharga, tetapi seringkali kita cenderung menghabisinya secara tidak efisien atau bahkan tidak produktif. Ini bisa termasuk terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, menonton acara TV yang tidak mendidik, atau terlalu banyak bermain game. Belajar untuk mengelola waktu kita dengan bijaksana dan mengalokasikannya untuk hal-hal yang benar penting dalam hidup kita adalah kunci untuk mencapai tujuan dan impian kita. Keenam, tidak berani mengambil resiko. Terkadang kita cenderung terlalu nyaman dengan status quo, takut untuk mengambil resiko dalam kehidupan kita. Namun, tanpa mengambil resiko, kita tidak akan pernah tumbuh atau mencapai potensi penuh kita. Risiko adalah bagian alami dari perjalanan menuju sukses, baik itu dalam karir, hubungan, atau pengembangan pribadi. Meskipun ada kemungkinan gagal, tetapi dengan mengambil risiko yang terukur dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, kita dapat memperoleh pelajaran berharga dan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Ketujuh, menyalahkan orang lain. Salah satu sikap yang merugikan adalah menyalahkan orang lain atas kesalahan atau kegagalan kita sendiri. Bukan hanya tidak adil bagi orang lain, tetapi juga menghambat kemajuan kita sendiri. Ambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita adalah langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi dan perkembangan. Meskipun seringkali
lebih mudah menyalahkan orang lain, tetapi mengakui tanggung jawab kita sendiri adalah tanda kedewasaan dan integritas. Kedelapan, tidak mengatur keuangan dengan baik. Mengelola uang dengan bijaksana adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kurangnya perencanaan keuangan atau pengelolaan uang yang buruk dapat menyebabkan stres keuangan, hutang yang tidak terkendali, atau bahkan kebangkrutan. Belajar untuk membuat anggaran, menabung secara teratur, dan berinvestasi dengan cerdas adalah langkah penting dalam mencapai kestabilan keuangan dan kebebasan. Dengan mengelola keuangan kita dengan baik, kita dapat menciptakan keamanan finansial dan membangun masa depan yang lebih baik. Kesembilan, membiarkan stres mengendalikan hidup. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi terlalu banyak stres dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita. Membiarkan stres mengendalikan hidup kita dapat mengakibatkan kecemasan, depresi, atau bahkan masalah kesehatan fisik. Penting untuk mengembangkan strategi untuk mengelola stres dengan efektif, seperti melalui meditasi, olahraga, atau terapi. Dengan mengambil kontrol atas stres kita dapat meningkatkan kesejahteraan kita dan mencapai potensi penuh kita. 10. Tidak menjaga keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup adalah kunci untuk hidup yang bahagia dan memuaskan. Terlalu banyak fokus pada satu aspek hidup seperti karir atau kekayaan materi, sementara mengabaikan aspek lainnya, seperti hubungan pribadi atau kesehatan fisik dan mental, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakpuasan. Belajar untuk menemukan keseimbangan yang tepat dalam kehidupan kita adalah kunci untuk kebahagiaan dan keberhasilan jangka panjang. Dengan mengejar kehidupan yang seimbang, kita dapat merasa lebih puas dan bersemangat dalam menjalani setiap hari. Oke, itulah 10 pembahasan tentang kesalahan-kesalahan hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Harap Anda menemukan informasi yang kami bagikan bermanfaat dan memberi Anda wawasan baru tentang kesalahan dalam hidup yang mungkin pernah Anda alami. Ingatlah bahwa kesalahan Anda adalah bagian alami dari proses belajar, dan yang terpenting adalah bagaimana kita belajar darinya dan tumbuh sebagai individu. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk memberikan like dan berlangganan dan bagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah belajar dan berkembang dalam menjalani kehidupan yang bermakna. Terima kasih.